Hai semua, perkenalkan nama saya Stefani Maria Panggabean. Saya mahasiswa Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang remsum materi pajak perusahaan. Tujuan pengajaran perpajakan itu terbagi 3. Dapat menjelaskan dengan menerapkan ketentuan perpajakan. Contohnya 1. KUP banding. 2. Pajak penghasilan. 3. PPN dan PPNBM. 4. Biaya material PBB BPHTB. 5. Pajak daerah. 2. Dapat menyelesaikan administrasi perpajakan sebuah entitas atau identitas administrasi pembukuan, pembayaran, dan pelaporan. Ketiga, dapat menyajikan dan mengungkapkan informasi perpajakan dalam laporan keuangan. Orientasi profesi atau pekerjaan. Yang pertama yaitu bagian perpajakan dalam perusahaan atau administrasi pajak. Bagian akuntansi mengetahui bagaimana pajak harus dibukukan atau jurnal merancang sistem atau disajikan dan diungkapkan dalam LK. Ketiga, auditor atau memastikan kewajiban pajak telah diselesaikan atau laporan keuangan telah menyajikan dan mengungkapkan informasi pajak dengan benar. Yang keempat adalah konsultan pajak. Yang pertama, administrasi pajak perusahaan. 2. Advance dalam rangka keberatan banding. 3. Advance aspek pajak dalam bidang tertentu. Kombinasi bisnis transaksi internasional. Pajak penghasilan. 1. Pajak penghasilan perusahaan yang dipotong oleh pihak. Contohnya adalah PPh pasal 22 dan 23. Yang kedua, pajak penghasilan yang diangsur oleh perusahaan. Contohnya PPh pasal 25. Pajak atas penghasilan perusahaan yang diperhitungkan setiap akhir tahun pajak. Contohnya PPh pasal 29. Pajak yang telah dipotong pihak lain. Pertama, peraturan pajak mengharuskan pihak pembayaran untuk memotong pajak atas penghasilan yang diterima. Dalam kurung PPh 23, yaitu penghasilan sewa, penghasilan royalti, penghasilan jasa, bunga, dan dividen. Yang kedua, pajak yang dipotong dapat bersifat final dan tidak final. Yang pertama, pajak final. Pajak yang dipotong tidak boleh diperhitungkan sebagai kredit pajak dan penghasilan. 2. Tidak final. Potongan pajak dimasukkan sebagai kredit pajak dan penghasilan dimasukkan dalam SPT. PPh 23 tidak final. Pertama, pemotong pihak yang membayar adalah 1. Dicatat sebagai kewajiban pada saat pembayaran dilakukan. 2. Pajak akan mengurangi kas yang diberikan namun tidak mengurangi beban perusahaan. 4. Pajak yang dipotong disetorkan pada bulan berikutnya. 2. Pihak yang dipungut adalah 1. Mencatat sebagai pajak dibayar di muka pada saat pendapatan diakui. 2. Jumlah kas yang diterima lebih sedikit dari pendapatan yang diakui. PPh 24.
Pada saat menerima pajak, saya ulangin. 1. Pada saat menerima penghasilan dari LN, pendapatan akan diakui sebesar seluruh pendapatan. 2. Pajak yang telah dibayar dianggap sebagai pajak dibayar di bunga. 3. Pada saat akhir tahun, pajak yang telah dibayarkan akan dibebankan, walaupun yang boleh dikreditkan mungkin lebih kecil dari jumlah yang dibayarkan. 4. Bagaimana cara menjurnalnya jika ada yang tidak boleh diakui? PPh 25. 1. Perusahaan setiap bulan harus mengangsur pajak. 2. Angsuran diperhitungkan dari pajak tahun sebelumnya. Atau untuk perusahaan baru ada cara perhitungan sendiri. 2. Angsuran pajak pada periode berjalan dicatat sebagai pembayaran pajak di muka. 4. Namun dapat juga dicatat sebagai beban pajak kini. 5. Kedua pendekatan akan mempengaruhi jurnal pada akhir periode.